Halo rekan Suara Pemerintah TV di seluruh Indonesia. Kita jumpa lagi di program Talk News bersama saya Rahmat AM. Dan di Talk News kali ini kita ingin mengangkat aparatur-aparatur pemerintah gitu kan. Kita coba ingin mengangkat dari tingkat camat gitu. Jadi para camat-camat kemudian kelurahan RT RW ini jarang sekali dipublish di media. Padahal peran mereka itu sangat penting dan istilahnya mereka banyak memberikan kontribusi terhadap masyarakat gitu. Tapi di tingkat kecamatan ini jarang sekali dipublish gitu kan. Nah, kami dari program Talk News ini berinisiatif untuk mengangkat para camat-camat di seluruh Indonesia. Dan di Talk News edisi camat kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan salah satu camat yang kami baca pemberitaannya juga cukup sangat banyak sekali memberikan kontribusi, yaitu Bapak Camat dari Kecamatan Tambun Utara, itu Pak Najimuddin. Halo Pak Najimuddin. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak, sehat Pak? Sehat Pak, sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak sehat? Alhamdulillah Pak, luar biasa. Ini musim hujan nih Pak Najimuddin. Iya, dingin nih Pak cuacanya. Iya, ya. Jadi kita ini ingin bincang-bincang Bang tentang. Jadi kita memang sedang mengangkat mulai dari tingkat camat, nanti juga kelurahan sampai RT RW supaya mereka juga diangkat nih Pak Najimuddin, karena kontribusi dari tingkat ini tuh sangat besar terhadap masyarakat, tapi jarang sekali dipublish. Nah sebelum kita bincang-bincang nih Pak Najimuddin, mungkin silakan memperkenalkan diri dulu. Kemudian ya sedikit menceritakan tentang Kecamatan Tambun Utara di sana seperti apa, menyapa rekan-rekan Suara Pemerintah di TV di seluruh Indonesia. Silakan Pak Najimuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan TV Suara Pemerintah seluruh Indonesia. Nama saya Haji Najimuddin SAGM Link. Saya kebetulan adalah dipercaya oleh Bupati saya, yaitu Kabupaten Bekasi, menjadi camat di Kecamatan Tambun Utara. Kalau di sosmed mungkin terkenal dengan Kampung Gabus, ya, negeri para jawara di Bekasi Utara, gitu ya. Saya sudah hampir 1 tahun di Kecamatan Tambun Utara. Sebelumnya saya adalah sekretaris camat di sini juga selama 3 tahun. Jadi saya sudah paham betul wilayah yang saya sedang jabat ini, Pak. Ya, gitu. Ya, Halo? Pak Najimuddin ini kan kalau saya baca memang baru ya menggantikan camat yang lama. Itu kalau tidak salah, tolong dikoreksi, itu sekitar awal tahun 2021 ya. Nah itu ceritanya Betul. mana Pak bisa sampai awalnya kan dari sekretaris kalau tadi Pak Najimuddin, kemudian menggantikan camat yang lama. Nah pengangkatan ini seperti apa Pak kronologi, mungkin bisa diceritakan sedikit supaya masyarakat juga bisa tahu kok bisa ada pergantian seperti ini gitu Pak. Ya, Silakan. karena memang kan waktu itu pergantian bupati yang lama almarhum ya Bapak Haji Eka Supriyatmaja menjadi Bupati Bekasi ketika bupati saya yang dulu Bu Haji Neneng ya terkena masalah hukum gitu. Nah, ketika beliau menjabat ini ada pergantian, rotasi dan mutasi. Ya, ini saya adalah gelombang ketiga dari rotasi dan mutasi gitu, dan promosi. Dan dalam PNS itu pergantian itu hal yang biasa, Pak. Nah, kebetulan di zaman Pak Haji Eka, saya dipercaya sama beliau untuk menduduki camat di Kecamatan Tambun Utara. Nah, artinya setelah Bapak diangkat tentu ada banyak PR juga yang harus dikerjakan ya dari camat sebelumnya. Nah, kalau Pak Najimuddin melihat apa saja sih yang akhirnya Pak Najimuddin melihat gitu kan yang harus diselesaikan di kecamatan di sana Pak untuk Pak Najimuddin jalankan sebagai kontribusi terhadap masyarakat di Tambun Utara. Ya, ada beberapa hal yang sangat mencolok di kecamatan saya, Tambun Utara ini. Yang pertama adalah persoalan banjir. Tambun Utara ini adalah wilayah yang diapit oleh 2 kali besar, yaitu Kali Bekasi dan Kali Cibel. Nah, biasanya ketika musim penghujan seperti ini,
kita hujan ataupun tidak hujan, kita dapat kiriman banjir, Pak. Ya, karena kita banjir itu akibat luapan Kali Bekasi dan luapan Kali Cibel. Dari tahun 2019, 2020, 2021 kita selalu banjir. Dari 8 desa yang ada di wilayah saya, hampir semuanya terendam. Ini persoalan yang hampir klasik di wilayah kami, dan kami dengar bahwa pemerintah dalam ini negara lagi melakukan proses normalisasi Kali Bekasi yang anggarannya 5 sampai 6 triliun. Dan ini insya Allah nyampe di kecamatan kami dengan ranking 3. Ini akan dikerjakan mungkin sekitar medio 2022-2023 baru selesai. Tetapi masih ada satu kali lagi, yaitu Kali Cibel. Ya, kita ini diapit oleh 2 kali model kayak sepetan, Pak, ketapel. Jadi tengah-tengahnya kita. Jadi ketika musim penghujan itu 2 kali ini muaranya ke kita, gitu. Hilirnya ke kita. Ya, jadi kita selalu kebanjiran, gitu. Kalau luapan air itu 2 kali besar itu besar airnya dan meluap ke kita. Nah, kalau untuk yang Kali Cibel ini, insya Allah nanti akan ada waterway dan rencana juga ada pelabuhan di situ, dan mungkin akan dikeruk sepanjang berapa kilo dari Tambun Utara ke laut, dan akan dilebarkan kalinya, dan mungkin juga jadi solusi untuk bisa menghilangkan banjir di wilayah kami. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan yang sangat banyak di kita aja adalah adanya sampah liar, Pak. Di kita itu di pinggir-pinggir jalan, di kali sering viral, Pak. Terutama mungkin kalau Bapak dengar terakhir kemarin Kali Jambe dan kali satu lagi tuh. Nah, ini sering viral karena memang banyak masyarakat ya, yang buang sampah ke kali. Nah, lagi-lagi hilirnya di kita. Ya, dan mentok di kita, dan sampah itu numpuk di sepanjang kali dan akhirnya menghambat air, dan akhirnya juga terjadi banjir. Nah, belum lagi sampah-sampah rumah tangga, sampah-sampah domestik yang banyak di pinggir-pinggir jalan di wilayah kita. Nah, ini juga menjadi momok yang banyak yang menakutkan di kita. Kita hampir setiap kali, ya hampir setiap jalan itu banyak sampah liar yang kita juga bingung untuk mensikapinya. Tetapi kita selalu koordinasi dengan Dinas LH, dalam hal ini adalah Kabid Kebersihan, UPTD Wilayah 2 Sampah, selalu untuk melakukan giat-giat jumsih, ya, Jumat bersih, untuk membersihkan kali-kali kami dan jalan-jalan kami yang penuh dengan sampah. Yang ketiga adalah karena masyarakat kami ini masyarakat urban kebanyakan, ya dari yang tadinya agraris gitu, sekarang menjadi masyarakat perumahan. Jadi wilayah kami itu sering macet, Pak. Ya. Sering crowded gitu, karena memang kita ini berbatasan dengan kota Bekasi, ya, dan tiap harinya mobilisasi orang itu banyak di wilayah kita, dan yang mau ke kota Bekasi bahkan ke Jakarta. Nah, akhirnya setiap hari pagi dan siang itu kita juga sering dilanda kemacetan, dan ini juga belum ada solusinya. Kalau kita mau menambahkan jalan, gimana cara menambahkannya? Paling ada adalah rekayasa lalu lintas, dan ini belum dilakukan oleh rekan-rekan Dishub dan rekan-rekan kepolisian. Belum lagi daerah Tambun Utara ini adalah wilayah yang dulunya hitam. Nah, sekarang ini meskipun sudah agak mengkuning gitu, bahkan mungkin menghijau, tapi angka kriminalitas di kita juga masih banyak. Itu Pak yang hal-hal yang paling menonjol di wilayah kita. Ya, itu, Pak. Nah, kalau terkait dengan yang kalau sekarang kita masih pandemi, Pak, itu di kecamatan sana bagaimana, Pak? Mengenai kondisinya juga mungkin ada penanganannya seperti apa, Pak? Iya, kita kemarin di Tambun Utara termasuk yang zona merah, Pak. Dari 8 desa, mungkin hanya 1 atau 2 desa yang masih hijau. Nah, dari angka dari angka yang terkena itu hampir mungkin 2000-an, Pak, kasus. Dan meninggal pun banyak. Tapi alhamdulillah sekarang kita zero.
Untuk yang apa namanya yang terkena COVID kita zero. Dan angka vaksinasi pun kita sudah hampir di angka 95% mungkin. Nah, ini bukan kerjasama dengan stakeholder seluruh baik stakeholder internal maupun eksternal. Kita kerjasama dengan pihak kepolisian, pihak Tentara Nasional Indonesia, dengan pihak Dinas Kesehatan, dengan relawan-relawan, ada Projo, gitu, ada juga dari swasta dan yang lainnya. Ini kita lakukan secara masif serentak di wilayah kita dan akhirnya kita menikmati hasilnya sekarang. Dan sekarang pun Kabupaten Bekasi secara nasional sudah level 1. Oh, hanya sedikit yang baru level 1 di negara kita. Luar biasa, Pak. Luar biasa sekali ya. Jadi memang ya kalau sekarang kan persoalan utamanya memang COVID-19 ya. Saya pikir ini bisa menjadi contoh ya di Kecamatan Tambun Utara sana, mungkin juga berkat ya koordinasi dari kepemimpinan Pak Najimudin sebagai camat juga dengan seluruh ya elemen yang ada, sehingga luar biasa ini COVID sampai sekarang udah zero ya, bahkan vaksinasi zero. Akhirnya kita zero hari ini. Iya. Nah, mungkin apa nih sih Pak yang bisa dibagi supaya camat-camat lain juga bisa berada dalam kondisi yang saya pikir ini sangat positif dan menggembirakan gitu Pak untuk penanganan COVID ini, karena beberapa kecamatan juga agak ini juga ya sekarang. Ya, pertama yang kita lakukan adalah bahwa kita ini tidak bisa bekerja sendiri. Ya, fungsi camat itu adalah bagaimana berkoordinasi, berkolaborasi, dan fasilitasi setiap semua kegiatan. Kita punya posko gugus COVID-19 yang terdiri dari tim kecamatan, tim desa, tim puskes, TNI, Polri, dan unsur masyarakat lainnya. Kita selalu berembuk bagaimana upaya kita untuk menghilangkan COVID-19. Nah, kita selalu melakukan rapat-rapat rutin. Ya. Kita melakukan rapat-rapat rutin untuk persoalan masalah pencegahan COVID-19 ini. Setelah itu kita langsung aksi bareng, aksi bersama. Kita bukan hanya menerapkan teori, juga kita melakukan aksi bersama. Misalkan kita melakukan sosialisasi pemakaian masker ya di masyarakat, baik itu siang, pagi sampai malam pun kita melakukan itu. Ya, bagaimana kita melakukan sosial yang 5M itu. Kita juga membubarkan kerumunan. Jangan sampai di atas jam 8 masyarakat masih berkerumun. Kita melakukan patroli bareng dengan seluruh unsur muspika untuk mencegah adanya ini COVID yang lainnya. Kita juga melarang kegiatan-kegiatan masyarakat. Ini mohon maaf. Kegiatan misalkan pernikahan, perkawinan, kegiatan keagamaan, kegiatan olahraga. Pokoknya kegiatan yang berbau unsur masyarakat yang mengundang banyak masyarakat, waktu itu kita cegah. Kita berdasarkan kesepakatan bersama, bukan kita yang menentukan. Kita tulis kesepakatan bersama, seluruh stakeholder kita undang, bagaimana kita buat di berita acara, kita buat di statement, sebaran bahwa hal ini yang tidak boleh dilakukan ketika COVID-19. Nah, setelah COVID-19 kita agak melandai, kita juga melakukan vaksinasi massal. Dan ini pun kita lakukan bersama-sama stakeholder, kita tidak mau sendiri. Kita buat jadwalnya per minggu, per jam, per hari. Bagaimana akan melakukan COVID. Target kita sehari misalkan 2.000 orang yang divaksin. Ya, nah kita melakukan ini, kita bicara dengan mereka, dengan puskesmas, bagaimana pendanaannya, bagaimana fasilitasnya. Kalau kita sendiri kecamatan, kita tidak bisa. Kita selalu melakukan koordinasi dengan semua elemen, baik itu internal, eksternal, baik itu pemerintah, swasta, dan yang lain. Inilah yang bisa, mohon maaf, bahwa kerja kita agak sedikit ringan ya dengan adanya COVID ini. Mungkin sih cuma begitu, Mas. Ya. Ya. Kalau saya lihat juga memang di Kecamatan Tambun ini guyup dan musyawarahnya sangat ini sekali berjalan. Apalagi kalau saya baca beberapa tadi kan saya sempat searching juga ada program rapat minggun itu kayak gitu. Saya pikir itu perlu dicontoh ya Kak. Musyawarah seperti, karena ya kalau kita lihat ya ada beberapa juga ya mungkin banyak, bahkan sebagian besar itu kecamatan yang sulit melakukan koordinasi dengan yang lain karena tidak ada program untuk itu gitu. Ya, kita rapat ini kan berjenjang. Misalkan pemerintah itu rapat
Di hari di Pemda itu kita setiap hari Selasa. Terus di kecamatan kita rapat di hari Rabu. Kondisinya itu desa rapat di desa. Nah, ini kita jalankan dengan baik. Kita informasi yang kita dapat dari Pemda kita sampaikan di kecamatan. Informasi yang dapat dari kecamatan disampaikan di desa. Nah, nanti mungkin dari biasanya masyarakat Sabtu Minggu itu menyampaikannya di forum-forum RW dan forum-forum RT. Nah, semua pesan ini kita sampaikan secara berantai. Nah, inilah yang membuat mungkin kerjasama di kita agak sedikit lancar karena kita melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan itu. Ya, jadi memang seorang pemimpin itu harus bisa mensinergikan semua ya Pak, karena ya seperti Pak Najimuddin tadi bilang, tanpa kolaborasi dengan semua pihak tentu persoalan itu akan jadi sulit. Tapi ketika semua saling bekerja sama, saling bergotong royong, nah itu memang perlu kemampuan seorang leader untuk menyatukan itu ya Pak ya. Nah ini sampai ya Pak Najimuddin bisa menyatukan itu gitu kan, itu apa sih Pak tipsnya itu kan biar camat-camat yang lain juga bisa terinspirasi gitu untuk seperti Pak Najimuddin. Kita dalam pemerintahan itu ada namanya pendekatan struktural gitu ya. Ada yang namanya pendekatan kultural. Nah, yang saya pakai ini tidak pendekatan struktural, yang kita pakai adalah kedekatan kultural. Bagaimana kita sebagai pemimpin itu harus bisa menyelami kemauan masyarakatnya gitu ya. Budaya masyarakatnya. Ya, di Betawi ini, kita di utara ini budaya Betawinya masih kental. Orang manggil Pak Camat itu bukan lagi Pak Camat, manggil engkong, manggil abang, manggil mamang. Bahkan kalau yang tua kita dipanggil entong. Ya nggak ada masalah sebagai kita gitu. Yang penting kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Ya, baik itu di acara formal maupun informal, mereka bertanya, Kong, saya nanya Kong, ya silakan aja gitu. Kita nggak pernah merasa bahwa kita ini pejabat struktural yang punya pangkat yang ini gitu. Tapi kita budayakan itu adalah sebagai suatu pendekatan kultural. Kalau mereka rupanya lebih enak dipanggil itu, ya silakan panggil aja gitu. Jadi kita nggak pernah melakukan pendekatan struktural instruksi gitu. Nah, biasanya di dalam pemerintahan itu kan instruksi gitu, instruksi. Nah, kita menyelami bagaimana budaya suatu daerah. Nah, saya merasa bersyukur dulu dibesarkan menjadi aktivis organisasi atau aktivis mahasiswa gitu. Kita biasa dari bawah gitu untuk mengetahui keinginan mereka lalu kita eksekusi gitu. Bukan kita hanya menyuruh memerintah gitu tanpa kita berada di dalamnya begitu. Anak-anak muda di sana gimana Pak? Dekat juga kayaknya. Ya, kita kemarin baru mengadakan pekan olahraga kecamatan. Ya, ini adalah yang mengadakan adalah KOK, Koordinator Olahraga Kecamatan. Ini adalah anak-anak muda semua yang usianya di bawah 30 tahun gitu ya. Anak-anak mahasiswa dan anak-anak yang baru lulus kuliah. Ya, mereka juga sangat senang gitu kita fasilitasi dalam kegiatan olahraga. Dan alhamdulillah sukses gitu. Yang penting kita mau sedikit agak berkorban gitu ya. Ya, untuk menjadi pembina atau bapak dari mereka, gitu aja. Ini tadi kembali lagi ke masih soal pandemi kan memang ini satu persoalan yang sangat penting sih buat masyarakat, itu kan dampak terhadap perekonomian. Nah, kalau dari kecamatan sendiri untuk pemberdayaan ekonomi di masyarakat itu seperti apa Pak Najimuddin? Salah satu tugas pemerintah adalah pemberdayaan. Hari ini saya sebenarnya saya pengen teman-teman datang offline sambil melihat hari ini kita mengumpulkan UMKM sebanyak 50 orang. Ya, di aula saya hari ini. Dalam rangka pemberdayaan. Yang kita ajukan adalah bagaimana cara membuat NIB, nilai nomor induk berusaha, dan saya mendatangkan juga Bank BRI. Nah, Bank BRI ini salah satu bank yang ketika meminjamkan masyarakat tanpa anggunan. Nah, kita punya kelompok UMKM dan UMKM ini yang tercatat itu hampir 200 orang lebih, 200 kelompok. Nah, yang hari ini yang aktif di kecamatan itu hanya sekitar 120 orang, 120 kelompok. Dan ini kita melakukan pelatihan-pelatihan. Ya. Ada salah satu produk UMKM kami yang namanya Kesap.
kecap ini benar-benar adalah dari bawah, bukan pakai mesin, tapi produk UMKM. Ini bisa ekspor ke luar negeri. Dan salah satu produk kita ini juga, kecap ini juga menjadi partner depan untuk haji besok 2000 kapan gitu ya. Sudah dikontrak oleh nggak tahu ya haji kapan, kalau misal 2022 mungkin kecap kita ini akan dipakai untuk jamaah gitu. Salah satu juga produk UMKM kita adalah ikan cakalang. Kalau ikan di sini disebut ikan tongkol. Nah, ini juga sudah ekspor ke Amerika dan ke Eropa. Jadi banyak produk-produk kita yang dari produk rumahan ini, produk rumah tangga ini, banyak yang sudah kualitasnya ekspor. Ya, meskipun juga ada yang masih kualitas lokal. Dan di gerai-gerai Indomaret juga banyak produk-produk kita yang produk UMKM Tambun Utara ini juga sudah masuk. Nah, jadi kita sebagai pemerintah bukan hanya konsep pemberdayaan infrastruktur pelayanan, keamanan, ketertiban, konsep pemberdayaan pun kita lakukan. Jadi semua unsur yang kita ditugaskan, diamanahkan oleh kita dalam menjalankan pemerintahan kita lakukan. Salah satunya adalah konsep pemberdayaan masyarakat ini yang tadi Mas tanyakan. Oh, luar biasa sih Pak. Saya pikir dari kecamatan UMKM sudah bisa ya membawa sampai ekspor ke luar negeri, itu juga satu prestasi gitu kan Pak. Tapi kalau ngomong-ngomong di sana itu kesejahteraannya seperti apa sih Pak masyarakat di sana? Kalau lihat dari rata-rata penduduk ini, rata-rata yang tadinya agraris, kita ini sudah berpindah menjadi pedagang. Ya, jadi masyarakat kita ini kebanyakan adalah masyarakat pedagang, pekerja, terus wirausaha, dan yang lainnya. Tapi juga angka pengangguran juga masih ada juga, yang mungkin sekitar di bawah 7%-an lah. Karena masyarakat kita secara pendidikan juga masih lemah di sini. Nah, kalau dari Pak Najimudin nih, bicara sebagai pemimpin, apa sih yang ingin diharapkan atau yang dibangun Pak Najimudin terhadap masyarakat di Kecamatan Tambun Utara tuh Pak Najimudin sebenarnya berharapnya masyarakat seperti apa sih Pak? Saya bukannya bupati atau wali kota atau kepala desa, kita ini camat gitu. Camat itu bekerjanya sesuai dengan rule of law yang ada gitu. Dan tadi itu fungsi kita itu adalah fungsi pelayanan, public service, fungsi pemberdayaan, fungsi pembangunan, dan fungsi keamanan dan ketertiban. 4 fungsi ini kita jalankan sebaik mungkin. Semaksimal mungkin kita masih jabat. Dalam hal misalkan pelayanan public service, masyarakat kita terpuaskan. Jangan sampai ada lagi masyarakat yang mengeluh dengan pelayanan yang ada di kecamatan. KTP, KK, akta lahir, surat AJB, misalnya surat kematian, surat domisili, dan yang lainnya itu agak lambat dan lama dan mungkin berbayar. Tapi kita mengkikis itu semua, kita lakukan selama 1 tahun ini, kita tidak ada komplain-komplainan yang tadi saya sebutkan. Dalam bidang pemberdayaan, bagaimana potensi-potensi masyarakat yang ada benar-benar berdaya secara ekonomi. Pemerintah tidak bisa mengasih apa-apa, tapi minimal pemerintah melakukan pemberdayaan dengan mengundang misalkan ponding-ponding macam bank-bank yang mau membiayai UMKM kita, Bank BJB, Bank Syariah Mandiri, misalkan Bank BRI, ada juga dari CSR-nya Telkom, CSR-nya PLN, dan yang lainnya. Nah, bagaimana ini kita dorong ke masyarakat, biar masyarakat kita secara ekonomi pun bisa mandiri dan bisa sejahtera. Dalam bidang pembangunan, infrastruktur yang masih jelek, jalan-jalan yang masih rusak, saluran air yang masih dangkal, dan kali-kali yang penuh sampah dan masih penuh sedimentasinya makin banyak, kita normalisasi. Dan alhamdulillah tahun ini kita ada 2 kali besar, kali Sepak dan kali Jambi, kita normalisasi sepanjang 3 kilo, 2 kilo. Dan jalan-jalan infrastruktur yang penghubung pun kita cor-corin gitu ya. Dengan usulan yang kita usulkan di Musrembang, dan alhamdulillah dikabuli oleh pihak kabupaten. Dalam bidang keamanan ketertiban, kita selalu kerjasama dengan TNI, Polri, bagaimana masyarakat kita aman dan damai. Tingkat kriminalitas kita tekan sedini mungkin kita dengan melakukan patroli setiap malam minggu, malam-malam libur, dan malam-malam biasa pun kita patroli bersama antara Satpol PP, TNI, Polri untuk menjaga keamanan lingkungan wilayah kita. Mungkin itu Mas yang kita inginkan sebagai seorang camat gitu ya. Ya Pak.
Nah, kalau tadi kan Pak Najmuddin juga sudah dari PR-PR yang ada sudah mulai pembangunan gitu ya. Dari mulai persoalan banjir, sampah juga, normalisasi sungai. Nah, itu progresnya sekarang seperti apa Pak, gambaran dari pembangunan-pembangunan yang sedang berjalan ini Pak? Normalisasi sudah selesai dan hasilnya sudah sangat memuaskan. Dulu kali ini Sacak Jabir namanya banjir, sekarang kita lihat airnya sudah agak mengalir deras. Jalan-jalan yang tadinya becek, jalan-jalan tadinya berlumpur, sekarang dicor. Alhamdulillah sekarang masyarakat bisa nikmati dengan halus jalan-jalan yang rusak. Belum lagi pembangunan-pembangunan yang lainnya, apa yang kita usulkan di dana desa, di Musrembang Des sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Artinya pembangunan dalam 1 tahun ini banyak peningkatan daripada yang lainnya. Insya Allah ke depan kita akan tingkatkan dan lebih bagus lagi. Dan kita targetkan tidak ada lagi jalan-jalan yang becek atau jalan-jalan yang rusak di wilayah Kecamatan Tambun Utara. Nah, kalau saya lihat memang di Tambun Utara juga mulai meningkat nih pembangunan karakter generasi ya, dari segi keagamaan, religiusitas gitu. Nah, kalau Pak Najmuddin sendiri dalam pembangunan karakter dari segi religiusitas supaya ya tercipta generasi-generasi yang soleh, masyarakat yang dekat dengan nilai-nilai agama gitu, itu di sana. Tapi ulama di sana gimana Pak? Masih banyak Pak ya di Tambun Utara? Mas, dulu Tambun Utara itu adalah daerah hitam. Daerah yang penuh dengan jawara dan daerah yang penuh dengan kriminalitas. Itu era 90-an ke bawah. Nah, ketika 90-an ke atas ini, 2000-an ke atas ini, masyarakat kita semakin hijau. Mungkin daerah kita lah yang paling banyak maulid, jikir, ya apa namanya? Ini hampir setiap malam di setiap desa itu kehidupan agama kita semakin meningkat. Saya sering bekerja sama dengan organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Kita sering bareng berdiskusi bagaimana menciptakan bahwa bukan hanya pembangunan fisik, pembangunan mental pun, ya karakter building pun kita bangun gitu. Dan alhamdulillah saya sering ketemu dengan pengurus-pengurus NU, pengurus-pengurus Muhammadiyah, pengurus-pengurus Dewan Masjid. Kita bentuk Dewan Masjid ranting-ranting desa, kita bentuk Dewan Masjid Kecamatan. Kita juga kerjasama dengan KUA, dengan misalnya MUI, kita sering kerjasama dengan MUI untuk melakukan giat-giat misalkan traweh keliling gitu ya, kita melakukan subuh keliling gitu ya, dan kita melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan bersama mereka seperti kurban dan yang lainnya. Jadi kita juga bukan hanya pembangunan fisik yang kita utamakan, tapi pembangunan karakter building pun kita bangun gitu. Bagaimana masyarakat ini bukan hanya bahagia lahir, tapi juga batinnya. Jadi bahagia lahir dan batin gitu. Ini juga tujuan dari kita berpemerintah atau memimpin suatu wilayah gitu, Mas. Ya. Iya, tadi kenapa saya sedikit menyinggung soal religiusitas dan ulama di sana, karena ya saya belum lama sedang membaca itu seorang ulama ya, Kiai Nur Ali kan di sana, kalau benar Pak ya, ada Kiai Nur Ali di Bekasi itu. Nah, mungkin karena saya lagi banyak membaca tentang beliau, kalau mungkin Pak Najmuddin kenal sedikit dengan Kiai Nur Ali, kan sangat terkenal di Bekasi ya, kalau saya baca itu perjuangan juga, terus dia banyak membangun karakter building dari segi religiusitas gitu. Mungkin bisa cerita sedikit nih Pak Najmuddin tentang beliau gitu. Karena ya dari yang saya baca beliau itu adalah guru saya dan gurunya Pak Deres juga gitu. Kiai Nur itu adalah orang yang berjasa dalam semua hal, dalam pemerintahan, dalam budaya, dalam politik dan yang lainnya. Sampai sekarang peninggalan yayasan beliau itu hampir ada di Jabodetabek ya, terutama Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Itu hampir ratusan yayasan yang dia dirikan. Nah, salah satu murid beliau yang paling banyak juga adalah di Kecamatan Tambun Utara ini. Ibaratnya orang gabus itu jawara, sakti, tapi kalau sudah mentok dengan muridnya Kiai Nur Ali, pasti mereka tunduk gitu. Dan ini memudahkan kita juga dalam memimpin Kecamatan Tambun Utara. Siapa tuh camatnya?
Camatnya adalah muridnya Kiai, alumni At-Taqwa. Mereka juga sungkan juga pada kita gitu. Padahal kita juga nggak punya apa-apa gitu, nggak punya ini. Tapi itulah luar biasa itu pengaruh Kong Kiai gitu. Almarhum almarhum Kong Kiai Ali itu terhadap murid-muridnya itu sangat luar biasa. Ya, artinya orang melihatnya bukan kitanya, melihatnya siapa dia. Gurunya adalah Kiai Ali. Dan itulah yang memudahkan kita untuk memimpin Kecamatan Taman Utara juga itu. Ada mereka melihatnya ke guru kita seperti itu. Ya memang saya lagi tertariknya membahas beliau karena beberapa juga saya berdiskusi tentang ya sejarah Bekasi sampai bertemu dengan nama ini gitu kan. Ya ini saya pikir satu kebetulan yang buat saya ini jadi kayak berkah gitu kan. Ternyata Pak Najmuddin sendiri adalah pernah berguru langsung dengan beliau. Atau dulu pernah ada interaksi nggak sih Pak dengan Pak? Kalau saya masih mengalami beliau. Kalau Deros enggak? Itu mungkin ada nggak Pak kisah-kisah kesan? Karena kalau yang saya baca kan garis besarnya aja, mungkin pernah nggak ada kesan apa dengan beliau? Karena jujur saya baca itu. Begini, kalau beliau itu kalau jalan itu nggak berani ada orang yang natap dia. Pokoknya kalau dia ada jalan, orang itu pada minggir, pada nunduk. Nggak ada yang berani deketin, kecuali ditegur sama beliau. Termasuk kita murid-muridnya. Luar biasa pengaruh beliau. Ya, semasa beliau hidup nih kalau dia jalan nggak ada yang berani nyamperin, nggak berani deketin, pasti diam semua. Ya. Kalau ya ibaratnya kalau mungkin ya film kerajaan-kerajaan ya kayak model kayak raja gitulah. Tapi raja di era modern gitu ya. Tapi beliau bukan raja, beliau kiai, ulama. Gitu. Nah, itu yang ini. Yang kedua, apa yang dia bicarakan dan dia omongkan itu pasti terjadi. Jadi kalau beliau itu jangan sampai ngomong, gitu. Dalam tanda kutip ngomong yang jelek-jelek. Ya, misalkan ada di kita namanya orang ya disumpahin gila lu, ya benar gila. Gitu. Ya ini saya saksikan sendiri gitu. Kita tanya-tanya itu kenapa dia gila? Oh dia dulu begini. Gitu. Dulunya nggak gila dulunya. Gitu. Jadi memang pengaruh Kong Kiai gitu ya sangat luar biasa di kehidupan kita gitu. Belum lagi ilmu-ilmunya yang dalam gitu ya. Ada orang bertanya begini misalkan, Pak Kiai bagaimana uang judi, haram atau enggak? Haram. Apakah boleh orang menyumbang masjid dengan uang judi? Boleh, tapi digunakan untuk WC. Kata dia begitu. Untuk WC-nya gitu. Bukan untuk masjidnya gitu. WC-nya boleh disumbang, pakai uang itu. Kan diberakin, kata dikencingin. Gitu. Sampai pemikiran dia seperti itu, moderat sekali gitu. Jadi pengaruhnya luar biasa untuk kehidupan kita gitu. Itu Mas yang saya pernah alami, saya dengarkan langsung gitu. Artinya kan sekarang Pak Najmuddin juga ibaratnya ya jadi pemimpin dari skala kecamatan juga mungkin banyaknya terpengaruh dari ajaran-ajaran beliau Pak ya. Ya. Dari ya, prinsip pakai itu adalah sederhana. Beliau adalah pejuang 45, pejuang kemerdekaan, tapi hidupnya sederhana. Ya, padahal negara misalkan cerita dari anak-anaknya pernah menawarkan, apakah ini At-Taqwa saya bangun megah mewah? Nggak mau deh. Ya, artinya pakai itu adalah orang yang sangat merakyat. Ini saya merinding bicara. Dia itu nggak pernah pandang undangan dari siapapun. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang punya jabatan atau tidak. Mau hujan-hujan atau tidak, dia datang. Saya menyaksikan sendiri. Ketika misalkan orang meninggal, gitu, mati, tahlil, dia harus mimpin, di tengah hujan badai pun dia jalan. Kalau kita, mungkin ulama sekarang nggak bakalan mau. Iya. Tapi dia dengan pakai payung gitu, ditemani anak buahnya, dia jalan tuplak. Dan ini saya alami. Saya lihat sendiri dengan mata. Dia diundang acara pernikahan, dia diundang acara ratibul hadat, dia diundang acara-acara kemasyarakatan. Dia itu orang kaya, orang miskin, orang susah, orang punya jabatan, orang ningrat, tidak, dia datang. Tapi kalau sekarang, pasti pilih-pilih Pak. Ya, pasti enggan. Itulah yang membuat Kong Kiai sangat dicintai oleh masyarakatnya. Dan ketika meninggal orang menangis, tersedih. Itulah pemimpin kultural yang sangat-sangat dikagumi oleh masyarakat. Nah minimal kita sebagai muridnya itu, contohlah sedikit dari akhlak dari Kiai Nurul Ali ini yang kita alami kehidupannya. Ya, dia bergaul dengan, mohon maaf, dengan beda agama pun dia bergaul.
dengan beda aliran politik pun dia bergaul. Dengan orang-orang yang tidak berilmu pun dia bergaul. Jadi dia tidak pernah memandang kasta dan strata sosial dalam kehidupannya. Gitu. Biasa. Luar biasa sekali. Kita kembali lagi ke soal kecamatan. Saya juga nanti saya pengennya mengulik lebih banyak karena nggak tuh ya, saya lihat beberapa murid-murid kayak ya ada juga kawan di sini kan meredaksi, ada Dede Rosadi juga murid beliau. Itu saya lihat memang ya keberkahan pancaran karisma beliau juga terpancar di murid-muridnya itu yang kalau saya merasakan. Nah, kita kembali, nanti saya pengen ngobrol lebih banyak lagi di Pak Najimudin soal beliau. Tapi kita selesaikan dulu yang soal kecamatan. Ini ngomong-ngomong Pak Najimudin sampai kapan nih Pak menjabat nanti? Kalau jabatan camat itu kita tidak tahu sampai kapan ya, karena memang camatan itu adalah yang mengangkat bupati. Ya, artinya kita harus siap-siap mau diganti atau mau diteruskan oleh pemerintah kabupaten atau bupati, ya kita harus terima. Jadi kita memang pejabat karir, Pak. Kalau pejabat karir itu mau diangkat sekarang, mau diberhentikan sekarang harus siap. Bukan pejabat politik yang ada undang-undangnya. Gitu. Cuma ada nggak sih target-target yang ingin dicapai Pak Najimudin sebagai camat gitu, entah mungkin target jangka pendek atau jangka panjang terhadap masyarakat di sana, Pak? Ya, targetnya semua indikator tentang IPM, Indeks Pembangunan Manusia, semua indikator tentang pemerintahan itu bisa kita jalankan, gitu ya. Kalau target pribadi kita tidak ada, Mas. Kita berkarir saja. Kalau mungkin pimpinan melihat kita dalam bekerja baik, mungkin kita akan diangkat ke jenjang selanjutnya. Yang penting ketika kita menjadi ditugasi amanah menjadi camat, kita harus on the track menjalankan perintah pimpinan dan perintah undang-undang. Gitu aja, Mas. Mungkin terakhir nih Pak Najimudin, ada pesan untuk masyarakat di sana. Kedua juga mungkin pesan untuk camat-camat yang ada di seluruh Indonesia nih Pak. Silakan Pak. Ya, bagi saya masyarakat Tambun Utara adalah masyarakat yang sangat heterogen, yang sangat strata sosialnya berjenjang dan sangat bermacam-macam. Mari kita bangun Kecamatan Tambun Utara ini dengan sinergi yang baik, gitu ya. Tanpa adanya sinergi, tanpa adanya kerjasama, tanpa adanya kolaborasi di antara kita, kecamatan kita tidak akan maju dan tidak akan sukses, gitu ya. Bagi saya kemajuan itu bukan hanya terletak pada tangan camat, kepala desa dan yang lainnya, tapi adalah kemajuan untuk bersama-sama kita maju membangun Kecamatan Tambun Utara ini. Untuk rekan-rekan camat se-Indonesia, mari kita bekerja sesuai dengan tugas dan pokok fungsi kita sebagai camat. Kita tidak pernah melihat itu aling-aling tentang siapa ini siapa itu. Yang kita lakukan adalah kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan secara maksimal kita lakukan selagi kita menjadi camat. Karena jabatan camat itu bukan jabatan yang ditentukan, adalah jabatan yang sangat ditentukan oleh pimpinan. Minimal kita bisa mengerjakan atau melakukan apa yang diinginkan oleh pimpinan dan apa yang diinginkan oleh undang-undang. Itu aja, Mas. Ya, siap. Ini itu aja dulu Pak Najimudin bincang-bincang kita. Mudah-mudahan ini jadi satu inspirasi juga untuk camat-camat di seluruh Indonesia dan semoga masyarakat khususnya di Tambun Utara Bekasi ini juga bisa sama-sama bersinergi untuk membangun Kecamatan Tambun Utara menjadi lebih baik, masyarakatnya juga sejahtera dan tentunya nilai-nilai pembangunan karakter baik dari segi religius ataupun dari segi moral dan etika akhlak sebagainya bisa semakin bagus. Dan kita nanti akan ngobrol lagi dengan spesial camat-camat di seluruh Indonesia di program Taknews. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Najimudin, camat dari Kecamatan Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih. Saya Rahmat AM, pamit undur diri. Kita jumpa lagi di Taknews berikutnya. Terima kasih sekali lagi Pak Najimudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, Mas. Terima kasih banyak atas wawancaranya. Salam untuk seluruh camat-camat yang ada di Indonesia.